Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak. Pagi. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Dini Martini, mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Unpad. Bapak, saya izin mau mewawancarai Bapak terkait kebijakan kesehatan dan juga permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas ini ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah Bapak memperkenalkan nama dan juga jabatan saat ini? Baik, perkenalkan saya perkenalkan diri. Nama saya Teguh Prahara, SMS. Jabatan saya sekarang sebagai Kepala Bagian Puskesmas Cisayong. Bolehkah Bapak menjelaskan terkait latar belakang pendidikan dan juga perjalanan karir sehingga Bapak menjadi Kepala Puskesmas Cisayong? Untuk latar belakang pendidikan ya seperti biasa ya, saya dari SD, SMP, SMA saya tempuh di sini di Kecamatan Cisayong, saya asli Cisayong. Kemudian saya mengikuti pendidikan D3 keperawatan di Poltekkes Tasikmalaya. Kemudian kebetulan saya langsung menjadi PNS setelah ya hanya jeda mungkin 6 bulan. Dan selama bekerja saya mengikuti pendidikan S1 dan profesi plus ya di dua universitas, Muhammadiyah dan Universitas Darul. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 20 tahun, 20 tahunnya. Saya diangkat sebagai Kepala Puskesmas tahun 2023 September. Ini adalah tahun kedua sebagai Kepala Puskesmas. Sebelum menjadi Kepala Puskesmas, saya sebagai perawat ahli, ya, perawat ahli. Karena dua, kalau perawat itu ada yang vokasi dan ada yang ahli. Kalau yang vokasi itu dari D3. Saya sudah mengikuti nurse, maksudnya sebagai perawat ahli. Oleh karena itu sebagai sarjana saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi Kepala Puskesmas karena persyaratannya ada untuk menjadi Kepala Puskesmas itu ada sarjana kesehatan dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Jadi karena saya kebetulan saya sudah mengikuti manajemen puskesmas dan lulus sebagai Kepala Puskesmas. Alhamdulillah pada tahun 2023 saya diangkat menjadi Kepala Puskesmas di sini. Ya. Insya Allah, Pak. Perjalanan karir Bapak sangat menginspirasi saya, Pak. Kemudian kalau melihat dari pengalaman Bapak selama menjabat, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Cisayong, Pak? Kondisi kesehatan masyarakat di Cisayong, masyarakatnya cenderung ini puskesmas pedesaan ya, tapi sudah kontak langsung dengan perkotaan karena sebagian masyarakatnya mobile. Ada yang kebanyakan kerja di kota ya. Jadi rata-rata pengetahuan mereka terhadap kesehatan cukup baik ya. Ditunjang juga dengan informasi yang mudah dijangkau ya, karena internet di Kecamatan Cisayong itu sampai pelosok sudah terjangkau sampai pelosok. Jadi secara umum pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan cukup baik. Pak,
mungkin dari segi permasalahan kesehatannya apa saja yang sedang terjadi saat ini Pak di Kisayong? Saat ini karena kita lagi musim hujan juga ya, ada beberapa endemi di wilayah Desa Mekarwangi, Desa Jatiluhur, Desa Kisayong itu sekarang sedang bukan wabah, tapi ini ada biasa penyakit tahunan DBD ya. Kemudian yang menjadi prioritas juga selain penyakit menular, kita ada penyakit tidak menular ya, termasuk degeneratif, meningkatnya hipertensi, kemudian meningkatnya penyakit diabetes mellitus, dan yang menjadi prioritas saat ini adalah stunting ya, stunting dalam tubuh pada balita. Kasusnya banyak nggak Pak? Kalau di Kisayong, kalau kasusnya alhamdulillah menurun. Kalau dari presentasi itu ada 13,9%, masih ada di bawah rata-rata kabupaten dan provinsi yang lain. Ya Pak, mungkin dari situ sudah terlihat memang ya Pak, permasalahan kesehatan di Kisayong ini cukup kompleks ya Pak. Mulai dari tadi ada penyakit menular yang penyakit musiman ya Pak, kemudian sampai penyakit tidak menularnya. Ya mungkin untuk selanjutnya Pak, untuk mengatasi permasalahan tadi, kira-kira program apa saja yang sedang dilaksanakan oleh Puskesmas? Ya, Puskesmas ini adalah instansi kesehatan terdekat dengan masyarakat ya. Di kami ada klinik beberapa banyak ya, kemudian Puskesmas. Dan perbedaan kami dengan klinik itu adalah bahwa Puskesmas memiliki pelayanan yang bersifat UKM ya, itu yang tidak dimiliki oleh klinik, upaya kesehatan masyarakat, dan tentu saja upaya kesehatan masyarakat. Jadi perbedaannya kalau masyarakat itu kita jemput bola ya di ke lapangan, itu yang tidak dimiliki oleh klinik ya. Kemudian upaya kesehatan perseorangan adalah upaya yang dilaksanakan di dalam gedung. Jadi masyarakat yang datang langsung Ya, jadi selain kuratif ya di UKP, kita melaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif ya, yang porsinya lebih besar daripada upaya kuratif. Mungkin Pak ada program khusus nggak untuk menangani penyakitnya? Ya, penyakit banyak sebetulnya programnya. Kalau untuk mengatasi penyakit tidak menular atau penyakit menular ya, ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi kita laksanakan secara UKM dan UKP. Kemudian program untuk penyakit degeneratif, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, ada program pengelolaan penyakit kronis ya, kronis ya. Kemudian untuk melakukan screening kesehatan, kita sedang melakukan program prioritas yang ini programnya Pak Prabowo ya, ada cek kesehatan gratis ya, itu untuk men-screening sejauh mana risiko penyakit yang ada di masyarakat ya. Dan kemudian tentu saja yang tadi disampaikan adalah penanggulangan stunting dan banyak lagi program lainnya. Baik Pak, mungkin program-program tersebut jelas sangat membantu masyarakat saya Pak. Mudah-mudahan. Nah, mungkin Pak, bagaimana tanggapan warga Kisayong terhadap program-program tersebut? Apakah ada partisipasi aktif dari masyarakat? Ya, masyarakat untuk beberapa program aktif ya. Dan kita juga punya mitra yang terus bekerja sama, baik mitra sektor itu adalah
kemudian dibedakan mulai dari tingkat kecamatan sampai desa, dengan camat, kepala desa, puspita, kita selalu berkoordinasi. Kemudian kita punya kader lagi. Ya, yang paling banyak di kader, dan kader itu menyentuh semua lapisan masyarakat paling bawah. Jadi di tiap RW itu ada kadernya. Ya, kalau kita bagi dengan posyandu ya, ada 82 posyandu yang kita jangkau setiap bulan. Satu posyandu ada 5 kader. Alhamdulillah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan kader. Ya. Apalagi saat ini kita sudah melaksanakan ILP, ya, integrasi layanan primer, ya, karena pelayanan kami mulai dari siklus hidup dari 0 tahun sampai usia lansia. Ya. Jadi kepantau Pak kesehatan. Ya, kami sedang berupaya melakukan itu. Mungkin Pak dalam menjalankan program-program tersebut, apakah ada hambatan yang dihadapi? Itu saja banyak. Ya, banyak. Salah satu hambatan kami contohkan ya sebagai gambaran bahwa masyarakat itu pertama memandang kesehatan itu dari sisi kepercayaan. Contohnya mau disuntik imunisasi, nggak mau karena berdasarkan kepercayaan mereka, ya, baik mitos atau kepatuhan terhadap agama ya. Oleh karena itu kita juga banyak bekerja sama berkoordinasi dengan lintas sektor MUI misalnya, gitu. Banyak yang beranggapan imunisasi tidak halal gitu ya. Jadi tidak mau imunisasi, atau kalau yang bukan dari sisi agama, karena tadi itu banyak informasi-informasi yang salah yang mereka dapatkan, karena internet sudah menjangkau seluruh kawasan ya, semua orang bisa buka YouTube di mana-mana, informasi salah juga banyak yang didapatkan oleh masyarakat. Kalau imunisasi ini bisa menyebabkan kejang dan sebagainya, jadi nggak mau. Itu salah satu contohnya. Banyak sekali hambatan, tapi kita terus upayakan. Kalau kita tadi saya sampaikan melaksanakan promotif preventif, ya, promotif, terus lakukan edukasi kepada masyarakat. Baik Pak, ternyata dalam menjalankan program tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, Pak. Tentu ada tantangannya tersendiri ya Pak. Nah, mungkin kalau bicara tentang peran Bapak saat ini, apa saja sih Pak wewenang seorang kepala puskesmas itu? Wewenang kepala puskesmas itu adalah mengatur seluruh jalannya pelayanan. Jadi kita berwenang untuk menentukan arah kebijakan puskesmas. Mungkin Pak kalau dalam menentukan kebijakan dan permasalahan kesehatan, bagaimana prosesnya Pak? Proses kami dalam melakukan kegiatan itu, kami selalu bekerja bersama-sama ya dengan seluruh staf. Dalam manajemen puskesmas itu ada 3 tahapan, ya, ada planning perencanaan, kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan dan gerakan, yang tahapan ketiga adalah penilaian. Ya, jadi semua tahapan itu kami laksanakan dalam rangkaian 1 tahun, dan selalu kita evaluasi dengan PDCA, plan to check action. Begitu. Mungkin Pak,
apakah ada koordinasi antara pihak eksternal sebelum sebuah keputusan atau kebijakan itu diterapkan? Ya, nah, dengan eksternal itu artinya dengan lintas sektor ya. Dengan lintas sektor kita selalu koordinasi dengan puspika, kecamatan, kepala desa. Nah, kita punya forum tersendiri, punya wadah tersendiri dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan ya, yang kita ambil keputusan bersama. Nanti namanya itu lokal karya mini lintas sektor ya. Lokal karya mini lintas sektor itu kita laksanakan setahun 4 kali. Jadi yang kali saat itu adalah wakil kebijakan dan kita bersama sampai tingkat desa dan para stakeholder gitu ya. Penjelasan Kakak sangat jelas dan dimengerti. Saya jadi tahu Pak bagaimana sebuah keputusan kebijakan itu diambil. Mungkin Pak, apa saja indikator keberhasilan dari kebijakan di puskesmas ini Pak? Indikator keberhasilannya itu adalah pertama kita ada SPM, standar pelayanan minimal yang harus kita capai. Kemudian ada target-target cakupan yang harus kita sampai dalam waktu 1 tahun itu dari semua kegiatan. Itu ada target-targetnya. Misalnya kita melaksanakan untuk program Pak Prabowo misalnya ya, pemeriksaan kesehatan gratis itu adalah setengah dari penduduk ini mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dalam waktu 1 tahun. Nah itu kita terus pantau selama 1 tahun itu tiap bulan kita pantau. Jadi targetnya 50% ya Pak? 50% untuk PKG. Ya. Ada yang udah mengikuti PKG? Belum mengikuti. Sayang, itu adalah kado, awalnya itu adalah kado spesial ulang tahun untuk masyarakat Indonesia. Sekarang dibuka untuk seluruh. Ya, jadi tidak harus saat momen ulang tahun. Nah, tapi kapan saja bisa kita punya jatah 1 tahun 1 kali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kalau boleh tahu, jadi masyarakat yang langsung datang ke puskesmas? Ya. Pertama kita ada 2 cara yang kita lakukan. Masyarakat yang datang ke puskesmas dan kita yang datang ke komunitas-komunitas. Jemput bola. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Ya, kalau sekolah seluruh anak SD, SMP, SMA nanti target kita adalah 100% anak sekolah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Oke, mungkin Pak, bagaimana cara Bapak dalam menentukan prioritas program kesehatan di Puskesmas Cisayong? Untuk melakukan prioritas program kesehatan, kita melaksanakan pertama dengan mengumpulkan data, ya, kemudian melakukan analisa, ya, kemudian kita laksanakan prioritas masalah mana yang lebih besar untuk kita tidak lanjuti. Dengan biasanya kalau tahapan kita itu melakukan laksanakan PSG, jadi setiap kegiatan yang tidak tercapai atau yang belum memenuhi target di PSG itu ada nilainya nanti, ya, mendapatkan nilai-nilai yang paling besar. Kita yang kita prioritaskan untuk dilaksanakan. Pakai analisis, ya USG, Bisbon gitu ya. Nah, dipakai. Oke, baik Pak. Pak, saya jadi penasaran kalau misalnya masyarakat itu apakah bisa langsung memberikan keluhan
ataupun masukan terhadap kebijakan kesehatan di puskesmas? Ya, bisa ada jalur komunikasi yang khusus kita buat, ya. Ada nomor WA yang disampaikan untuk masyarakat umum yang bisa dihubungi oleh masyarakat umum. Kemudian ada kepuasan pelanggan, ya, bahasa pelanggan jalurnya kita buat dengan QR code yang biasanya disimpan di tempatnya, ya, dan bagaimana mereka menyampaikan keluhan. Dan kita juga, walaupun ini tidak dibuat resmi, ya, tapi kita juga suka melihat ini Google, ya, Google bagaimana masyarakat memberikan ulasan, gitu, ya. Mungkin kalau pertanyaan dari saya cukup sekian, dan untuk yang terakhir mungkin boleh Bapak menyampaikan harapan terhadap masyarakat Cisayong dan juga puskesmas Cisayong terutama. Harapan saya terhadap masyarakat Cisayong adalah karena selalu jaga kesehatan, ya, selalu laksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena perilaku hidup bersih dan sehat itu ada titik awal kita untuk bagaimana kesehatan kita di masa depan. Kemudian untuk program-program yang dilaksanakan puskesmas, karena kebanyakan tidak berbayar, silakan manfaatkan program-program yang kami buat, yang kami berikan kepada masyarakat. Silakan untuk dimanfaatkan. Nah, kebanyakan program yang kami berikan itu adalah program tidak berbayar, gitu, ya, di masyarakat. Itu saja, ya, harapan saya. Ya baik Pak, harapan yang sangat mulia, ya Pak. Semoga harapan-harapan tersebut bisa segera terlaksana, ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Pak, mungkin untuk sesi wawancaranya cukup sekian. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan sangat hebat, Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.